Tuhan memberkati, damai di hati. Kami di sini setiap hari Sabtu, tapi minggu ini itu akan bukan hari Sabtu, tapi hari Jumat. Untuk Jumat, Minggu depan itu Jumat Agung. Jumat Agung jam 4 di sini. Bukan Sabtu, tapi hari Jumat kita akan merayakan dan kita akan tanya kenapa itu Jumat Agung. Kenapa itu agung? Kita akan bicara tentang hal itu jam 4 dan hari Jumat. Tapi setelah itu kita akan istirahat untuk 1,5 bulan sampai Juni tanggal 7 mulai lagi. Juni tanggal 7 karena saya dan istri akan antar anak-anak Omi dan Hadasa antar ke Amerika untuk 6 minggu. Dan akan balik itu Juni 6 dan Juni 7 akan di sini lagi itu hari Sabtu jam 4 dengan biasa. So ada 1,5 bulan tidak ada, tapi minggu ini masih ada, tapi itu bukan hari Sabtu, tapi itu hari Jumat jam 4 di sini kalau nggak ada acara yang lain. Kalau ada acara yang lain mungkin kita pindah ke sana atau mana saja. Tapi hari Jumat akan berkumpul di sini juga dulu, dan setelah itu kalau nggak ada cara lain kita akan ada kebaktian untuk Jumat Agung. Sekarang kita mau membuka firman Tuhan. Kita akan membuka kepada Ibrani pasal 10. Tapi sebelum kita membuka firman Tuhan, saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa berkumpul, mungkin sengaja atau mungkin itu tidak sengaja, tapi kami di sini Tuhan. Dan saya berdoa supaya Engkau akan bantu kami, supaya kami bisa lebih mengenal Engkau. Supaya kami bisa jalan bersama anakmu Yesus Kristus. Dan bisa jadi Kristen sejati. Saya berdoa hari ini waktu kita berbicara tentang persekutuan, Engkau akan bantu kami supaya kami mengerti firman-Mu. Tapi tidak hanya mengerti, tapi juga percaya dan lakukan firman-Mu. Bantu saya waktu saya bicara, supaya saya bicara sesuai dengan roh-Mu, sesuai dengan hati-Mu, dan sesuai dengan firman-Mu. Supaya kami semua bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan jalan sampai akhir, dan dapat hidup kekal melalui Dia. Saya berdoa, bantuan-Mu sekarang, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita mau membuka ke Ibrani 10, karena kita sudah di satu siri, kita bicara tentang itu disiplin rohani. Kita sudah bicara tentang doa, disiplin rohani doa, dan tentang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kemarin itu, Sabtu kemarin, kita sudah lihat dan mulai bicara tentang persekutuan. Dan saya mau lihat kepada Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Karena saya mau tanya, saya mau itu bicara lagi dari waktu saya berhenti itu minggu kemarin tentang persekutuan dan tentang pelayanan. So kita mau tanya dua hal, itu apa itu pelayanan dan apa itu persekutuan. Karena kita sering di Minahasa salah mengerti dua hal ini. Dan kita mau baca dua ayat ini, dan dua ayat ini tentang persekutuan dan tentang pelayanan. Jadi kita akan baca bersama, silakan. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Seringkali di Minahasa dan mungkin di tempat saya di Amerika, banyak orang gereja salah mengerti apa itu pelayanan dan apa itu persekutuan. Kalau tanya tentang persekutuan, biasa orang berpikir tentang gereja, berpikir tentang persekutuan, mereka berpikir tentang kebaktian. Mereka berpikir kalau ada nyanyi lagu, ada khotbah, itu adalah persekutuan. Tapi itu hanya satu bagian dari persekutuan, dan itu tidak paling penting dari persekutuan.
Dan banyak orang akan berpikir, kalau setiap hari Minggu mereka ke gereja, mereka ke satu tempat ibadah, dan mereka pakai batik dan kasih persembahan 1 dan 2, mereka berpikir mereka sudah bersekutu. Tapi ini tidak pasti. Karena banyak orang bisa berkata, kebanyakan orang di gereja hari Minggu bukan Kristen sejati. Mereka bukan satu bagian dari tubuh Kristus. Mereka hanya ada agama, mereka hanya ada budaya, dan mereka hanya ke sana karena tradisi. Mereka tidak ke sana supaya bisa bersekutu dengan tubuh Kristus, dan bisa bertumbuh di dalam Tuhan, dan bisa jalan di dalam Dia. Tapi mereka pergi ke sana karena kalau tidak itu tetangga mungkin akan bicara. Jadi mereka ke gereja supaya walaupun tadi malam mereka mabuk, tapi pagi mereka ke gereja supaya sudah beres, sudah oke. Ini salah. Ini salah, ini hanya agama dan itu tidak ada manfaat. Kalau kita berpikir persekutuan hanya ke ibadah, hanya ke kebaktian, kita salah mengerti. Yang kedua, orang berpikir tentang pelayanan. Orang berpikir pelayanan ini maksudnya jadi pendeta. Jadi pendeta atau mungkin jadi majelis atau ke sekolah Alkitab atau dapat MTH dari sekolah tinggi teologi. Mereka berpikir, ini adalah pelayanan. Kalau mereka khotbah, kalau mereka jadi penginjil, kalau mereka berpikir mereka orang nabi, mereka berpikir, mereka lakukan pelayanan. Tapi ini juga salah. Itu juga salah. Banyak orang hampir bisa berkata, kebanyak orang yang pendeta di Manado, mereka juga tidak kenal Tuhan. Mereka juga hanya ada agama. Waktu mereka lulus dari SMA, itu karena mereka lulus saja, itu hampir tidak lulus. Mereka tidak bisa jadi dokter, tidak bisa jadi itu satu hal yang lain. Mereka saya jadi pendeta. Banyak orang akan cari pendeta karena mereka mau dapat hormat dari orang lain. Dan orang seperti ini, mereka belum menjadi Kristen. Belum. Jadi itu pelayanan, tidak hanya khotbah. Tapi kita bisa baca apa itu persekutuan, apa itu pelayanan. Kita bisa baca di sini. Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ini adalah pelayanan. Ini adalah pelayanan. Kita baca satu kali lagi. Marilah kita, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ini maksudnya, kalau kamu bersekutu, kalau berkumpul dengan beberapa orang saleh dan belajar Alkitab bersama, dan belajar dan dorong yang lain untuk terus di dalam Tuhan, terus bertumbuh dalam Tuhan, terus lakukan kehendak Tuhan. Ini adalah pelayanan. Itu tidak maksudnya dapat mikrofon, berdiri di panggung dan bicara dengan kata-kata yang cantik. Tapi kalau kita ada satu belajar Alkitab bersama dan kita duduk dan kita mengajar, saling mengajar dan saling mendorong, ini adalah pelayanan. Ini adalah pelayanan. Dan itu juga adalah persekutuan. Kita baca di sini. Itu terus. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini salah. Ini di bahasa Indonesia berkata ibadah. Dan kalau di sini orang berkata ibadah itu maksudnya kebaktian, nyanyi lagu. Itu dengar khotbah, kasih persembahan. Tapi ibadah di dalam Alkitab adalah menyerahkan segala hidup kepada Tuhan. Itu tidak hanya ke satu kebaktian, tidak hanya ikut ibadah seperti itu, tapi ibadah adalah hidup untuk Tuhan setiap hari, hidup untuk Tuhan, jalan di dalam kehendaknya, tidak ke pesta pora setelah ibadah, tidak minum mabuk, tidak lihat porno, tidak mencuri dari bos, tidak membohong kepada orang tua, tapi beribadah. Beribadah dengan segenap hati, dengan segenap tubuh, dengan segenap jiwa. Beribadah kepada Tuhan dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu tidak hanya, itu Allah dia tidak bisa dimainkan. Keibadah itu satu kebaktian, hari pagi, itu pagi minggu ke sana dan nyanyi beberapa lagu, itu menghujat Tuhan.
Itu bernyanyi lagu rohani, itu menghujat Tuhan. Kalau setelah kita selesai, kita pesta pora setelah itu. Itu menghujat Tuhan. Dan Allah tidak bisa dimainkan. Mungkin orang lain bisa ditipu, tapi Allah tidak ditipu. Dia tahu kalau hati dan kehidupan kita hidup untuk kehendaknya, atau kita hanya ada agama dan keibadah atau kebaktian karena oma berkata harus pergi, saya pergi saja. Tapi setelah itu juga ke pesta pura. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. So kita harus beribadah, tapi ibadah itu segenap hati, segenap jiwa, lakukan kehendak Allah di setiap bagian kehidupan kita. Jadi 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Itu berkata, tetapi marilah kita saling menasihati. Ini adalah pelayanan. Melayani orang lain. Dengan bantu mereka tahu kehendak Tuhan. Bantu mereka dan mendorong mereka untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak hanya ke gereja, duduk, dengar, kasih persembahan, pulang, dan itu lihat porno. Tapi harus itu menasihati orang lain, mendorong mereka di dalam kasih, di dalam perbuatan baik, supaya mereka akan jalan bersama Tuhan dan dapat hidup kekal. Tidak hanya menipu diri dengan berpikir mereka orang Kristen, tapi ke neraka karena mereka hidup di dalam dosa. Jadi, pelayanan dan persekutuan itu sederhana. Itu tidak tentang harus ada satu gedung gereja atau ada satu sinode yang besar atau harus ada batik atau harus ada persembahan. Tidak. Itu harus ada orang yang saleh, orang yang ikut Yesus Kristus, berkumpul bersama, belajar firman bersama, berdoa bersama, dan saling menasihati supaya mereka akan terus di dalam kasih dan perbuatan baik. Ini adalah pelayanan. Ini adalah persekutuan. Ini minggu yang kemarin kita sudah bicara tentang ini. Kita baca lagi di Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Karena kalau begini, kita sering kali kita tidak melayani orang lain karena kita salah mengerti dan berpikir pelayanan itu untuk orang pendeta, orang majelis. Dan kita tidak melayani orang lain karena kita, saya belum ke sekolah Alkitab. Tidak perlu ke sekolah Alkitab. Itu Petrus juga tidak ke sekolah Alkitab. Itu Yakobus tidak ke sekolah Alkitab. Tapi jalan bersama Yesus Kristus, dengar firman-Nya, kita bisa saling melayani. Sebanyak orang tidak melayani orang lain karena mereka berpikir, mereka itu kurang, mereka tidak mampu. Memang kita tidak mampu, tapi Yesus Kristus bisa mampukan kita. Tapi banyak orang tidak melayani orang karena mereka hanya fokus dan peduli kepada hal-hal yang diri sendiri. Mereka hanya berpikir tentang kehidupan diri sendiri. Mereka tidak peduli pada orang lain. Mereka tidak berpikir tentang orang lain. Kalau tanya mereka setiap hari berdoa, ya berdoa untuk apa? Saya dan aku dan kita dan gue, kayak itu semua berdoa begitu. Gue, saya, aku dan kita. Itu karena mereka tidak peduli pada orang lain. Dan saya mau tanya, kita baca Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita harus peduli kepada orang lain untuk, hari saya memenuhi Esther, untuk memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus. Maksudnya kita ada hukum, kita harus lakukan. Itu hukum Kristus. Dengan peduli dan mengasihi orang lain. Tidak hanya fokus kepada diri sendiri, tapi harus berpikir. Saya sudah datang ke sini, saya mulai cari orang. Saya mulai, itu Dominus ada? Oh iya, oke, Dominus ada. Dan saya berpikir, itu Ricky, di mana? Di mana Ricky? Itu sudah 2 minggu. Itu saya sedikit berharap dia dapat kerja. Sedikit saya takut dia sakit atau apa saja. Jadi itu kita harus ada hati untuk orang lain. Kita harus berpikir tentang orang lain. Dan saya mau tanya kamu,
Kamu tidak melayani orang lain, tidak lakukan pelayanan, maksudnya bantu orang bertumbuh di dalam Kristus, itu karena kamu berpikir kamu tidak mampu, atau hanya karena kamu tidak peduli pada orang lain? Karena kalau tidak mampu, memang kita tidak mampu, tapi kita bisa bersandar pada Yesus Kristus dan Dia bisa kasih kita hikmat dan bisa bantu kita supaya kita bisa bantu orang lain. Tapi kalau kita hanya peduli pada diri sendiri, itu satu masalah besar. Karena kita melanggar hukum Kristus. Dan kita tidak hidup di dalam kehendak Allah. Kita harus peduli pada orang lain. Tapi untuk berpikir lebih lagi tentang apa itu persekutuan, saya mau lihat kepada satu cerita di Yohanes 13. Yohanes 13 tentang Yesus Kristus. Karena kalau kita bicara pelayanan, banyak orang mulai berpikir sekolah Alkitab, harus yaitu khotbah, harus apa saja. Tapi kita akan lihat apa itu pelayanan di Yohanes 13 ya. Yohanes 13 ayat, just start reading, I don't know where. Yohanes 13. Ya, 13 sampai ayat 1 sampai 13. Yohanes 13 ayat 1 sampai 13. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. So ini penting untuk lihat. Yesus Kristus sendiri dia tahu tentang diri. Dia sudah datang dari surga dan Dia sebentar lagi akan balik kepada surga. Jadi kalau orang berkata mereka percaya Alkitab tapi mereka menolak Yesus Kristus datang dari surga, mereka sesat. Karena Yesus Kristus dia tahu dia datang dari Allah dan dia akan balik kepada Allah. Dan waktu dia berpikir begini, maksudnya dia tahu dia adalah anak Allah. Dia tahu dia adalah Tuhan di atas segalanya. Kalau orang di sini berpikir, saya paling hebat, saya paling tinggi, orang akan berpikir apa? Mereka akan melakukan apa? Mereka akan mengontrol orang lain. Mereka akan memakai orang lain. Karena mereka berpikir mereka tinggi. Mereka tinggi. Tapi lihat Yesus lakukan apa. Waktu dia tahu dia datang dari Allah dan dia balik kepada Allah, dia lakukan apa? Kita lihat. Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? So di sini, berhenti dulu. Di sini, waktu Yesus sudah tahu dia dari Allah dan akan balik kepada Allah karena dia adalah anak Allah. Dia sudah tahu dia lakukan apa. Dia melayani. Dia melayani. Dia ambil posisi jadi hamba. Dan dia membasuh kaki itu murid-muridnya. Harusnya mereka membasuh kaki dia. Tapi dia membasuhkan kaki mereka. Terus baca, waktu dia datang kepada Petrus. Ayat 6, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Di sini kenapa waktu Yesus datang kepada Petrus, dia malu dan tidak mau Yesus Kristus membasuh kakinya? Kenapa dia malu? Itu karena dia tahu itu dia harus membasuh kaki
basuhkan kaki Yesus Kristus. Dia tahu dia lebih rendah daripada Yesus. Tapi terus kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. 9, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Oke, ini apa artinya? Ini dari budaya Yahudi waktu itu. Karena waktu itu mereka biasa pakai sandal. Dan itu tempat, itu di luar, itu kotor. Jadi waktu mereka sudah jalan dan mereka sudah pulang, itu mereka harus cuci kaki karena kakinya sudah kotor. Tapi kalau mereka sudah mandi, itu tidak perlu mandi lagi, itu hanya kaki adalah kotor. Ini sama dengan orang Kristen. Kalau kita sudah bertobat, sudah jadi Kristen sejati, bukan maksudnya sudah masuk satu sinode, sudah baptis, selam atau percik, sudah lakukan banyak hal, tapi sudah bertobat dan sudah bersandar kepada Yesus Kristus, jadi ciptaan baru di dalam Dia. Ini maksudnya kita sudah bersih. Kita sudah diampuni dari dosa kita, supaya kita bersih di hadapan Tuhan. Tapi ini tidak maksudnya kita jadi sempurna. Kita masih jalan di dunia ini. Itu masih ada banyak godaan. Dan kita masih lemah. Kita walaupun sudah dicucikan, sudah jalan di dalam Tuhan. Tapi kadang-kadang kita bisa jatuh. Dan karena itu Yesus bicara tentang membasuh kaki. Dia mau satu hadis metafora tentang kita juga harus sering datang untuk dicuci. Supaya kalau kita jatuh, kita harus balik kepada Tuhan. Jatuh harus terus balik kepada Tuhan dan terus jalan bersama Dia. Itu tidak cukup kalau kita, saya sudah baptis percik, saya sudah sini, saya sudah baptis selam, saya sudah berbahasa roh, bicara semuanya. Tapi kalau masih hidup di dalam dosa, tidak jadi ciptaan baru, itu sia-sia. Tapi saya sudah ke sekolah Alkitab jadi penginjil, tapi masih lihat porno bagaimana? Ini maksudnya tidak bersih di hadapan Tuhan. So, itu tapi kalau kita sudah bertobat dan sudah jadi ciptaan baru, kita mungkin bisa jatuh. Tapi waktu kita jatuh, kita tidak tinggal di dalam dosa. Tapi kita cepat bertobat lagi dan terus bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini satu metafora. Kalau kita jatuh, masih perlu dicuci kaki. Karena kaki kita bisa jadi kotor di dunia ini. Ini maksudnya orang Kristen bukan sempurna. Tapi mereka dengan segenap hati terus-menerus berjuang untuk hidup untuk kehendak Yesus Kristus. Mereka kalau jatuh, mereka tidak tinggal di dalam dosa, tapi mereka berdiri lagi dan terus berjuang sampai akhir supaya bisa dapat warisan di surga. Jadi, terus baca. Ayat 10 kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ya, karena dia tahu ada itu murid palsu. Sekarang ada murid palsu, dan waktu itu ada murid palsu. Mereka berpikir sudah bersih di hadapan Tuhan, tapi sebenarnya mereka masih mengasihi dosa di dalam hati. Dan Yesus tidak ditipu. Dia tahu Yudas siapa. Dia tahu Yudas di dalam hatinya ada apa. Terus? Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Di sini,
Kita lihat dia kasih satu perintah. Harus membasuh kaki dari murid yang lain. Tapi ini satu perintah yang aneh. Karena itu kita sekarang tidak cuci kaki. Kalau cuci kaki ya mandi saja. Itu tidak hanya cuci kaki. Dan kalau kita cuci kaki, kita sendiri cuci kaki. Tidak cari teman, oh cuci kaki saya. Ini sudah beda itu. Tapi perintahnya tidak itu tentang hanya cuci kaki yang fisik. Ya, hadis saya physical? Yang fisik. Tapi ini maksudnya kita harus saling melayani itu dengan itu Kristen yang lain. Kita harus saling membantu orang lain atau Kristen yang lain bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus saling membasuh kaki, saling kasih nasihati supaya mereka bisa terus di dalam kasih dan di dalam di dalam perbuatan baik. Kita harus lakukan, dan ini adalah pelayanan. Ini adalah pelayanan. Tidak perlu ke sekolah Alkitab untuk cuci kaki. Tidak perlu dapat MTH untuk mencuci kaki teman-teman. Tidak perlu jadi pintar untuk mencuci kaki. Tidak perlu menghafal Alkitab untuk mencuci kaki. Tapi kita harus ada hati yang rendah. Harus ada hati yang peduli pada orang lain. Harus siap kasih waktunya, kasih hatinya, supaya orang bisa dapat manfaat dari kita. Itu tidak satu hal yang, tapi saya tidak mampu. Memang kita tidak mampu, tapi kita semua mampu untuk mencuci kaki orang lain. Dan ini adalah pelayanan yang sungguh-sungguh. Ini adalah pelayanan sejati. Pelayanan yang Alkitabiah. Itu bukan jadi pendeta yang duduk di depan jadi satu gedung yang besar dan itu di YouTube jadi itu terkenal. Ini bukan jadi pelayanan. Ini jadi cari muka orang lain, cari hormat dari orang lain. Tapi pelayanan itu cuci kaki orang lain. Kita melayani mereka dengan satu hati rendah, satu hati yang mau melayani dan melakukan kehendak Tuhan. Tidak perlu jadi orang pintar atau sekolah Alkitab, tapi harus jadi satu orang dengan rendah hati. So kita mau lihat metafora ini, cuci kaki. Dan kita mau tanya, itu sewaktu kita berkumpul dengan orang saleh, maksudnya orang ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Maksudnya orang Kristen sejati. Kalau kita berkumpul dengan mereka, kita harus lakukan apa? Dua hal, setiap kali kita mau berkumpul dan kita mau bersekutu dengan orang, kita harus lakukan. Sebentar lagi, setiap hari Sabtu setelah khotbah kita berkumpul di sini dan kita mendiskusi Alkitab. Kita mendiskusi Alkitab, kita mendiskusi khotbahnya, mendiskusi apa di dalam kehidupan kita supaya kita bisa saling belajar, saling membantu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah persekutuan. Tapi mana itu gedungnya? Tapi itu dari sinode yang mana? Itu dari sinode Yesus. Itu kalau kamu percaya Alkitab dan ikut Yesus Kristus, kamu adalah saudara saya dan di dalam sinode saya. Karena sinode bukan gereja. Itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan jalan bersama dia adalah gereja Tuhan. Maksudnya kalau mereka dari GBI atau dari Gemim atau dari apa saja, dari Advent atau dari mana, kalau itu gereja percaya Alkitab. Dan itu orang mau jalan di dalam Yesus Kristus. Walaupun sedikit doktrin berbeda. Tapi hati mau jalan di dalam kehendak Tuhan. Mereka adalah gereja. Mereka adalah gereja Tuhan. Tidak maksudnya setiap orang ke GBI. Atau setiap orang ke Gemim. Atau TPRI. Bukan maksudnya setiap orang ke sana adalah Kristen. Tapi kalau ke sana pasti ada orang Kristen di antara mereka. Dan kalau saya bertemu dengan orang dari mana, itu sinode yang mana, mereka adalah saudara saya. Kalau mereka ikut Yesus Kristus. Kalau mereka adalah pendeta tapi tidak ikut Yesus Kristus, mereka bukan saudara saya. Mereka ada agama yang lain. Mereka hanya percaya kepada budaya, tidak percaya kepada Tuhan. Jadi waktu kita berkumpul dengan orang, bersekutu dengan orang saleh, orang yang
jalan di sama Tuhan, kita harus lakukan dua hal. Ini praktek sekali. Itu kalau pakai catatan ini, catatan dua hal ini. Pertama, waktu kita datang untuk bersekutu, kita harus datang dengan rendah hati dan siap menerima dari orang lain. Kita harus siap menerima dari orang lain. Sebentar lagi kita akan ada persekutuan di sini. Kita akan diskusi Alkitab. Ada orang Advent, ada orang Gemim, ada orang yang lain GBI, ada orang lain-lain berkumpul dan kita belajar bersama. Dan waktu saya ke sana, mungkin bisa berkata saya belajar ini paling dalam dari antara mereka. Tapi setiap kali saya datang, saya lagi dengar. Saya lagi dengar. Karena ada orang dengan pengalaman yang beda, ada perspektif yang lain, dan itu mereka ada ilmu yang saya tidak tahu tentang kehendak Allah supaya saya bisa dapat dari mereka. Saya tidak berbicara, saya pendeta, gembala, sidang Christopher. Tidak. Waktu saya lahir, nama saya dari mama saya adalah Christopher, bukan pendeta Christopher. Jadi saya orang Kristen, saya mau menerima dari orang lain. Dan kalau kita bersekutu dengan orang, kita selalu harus datang dengan rendah hati untuk menerima. Tapi ini kadang-kadang susah. Kenapa susah? Kenapa itu susah untuk Petrus? Kenapa itu susah untuk Petrus? Karena kalau kaki saya sudah kotor, kalau kaki saya sudah bau, itu saya malu kasih kepada Pak Domingus. Ini cuci kaki saya. Sudah kotor, sudah bau. Saya malu. Saya lebih bagus pakai sepatu supaya orang tidak bisa cium. Supaya tidak bisa tahu itu bau sekali. Tapi kita harus dengan rendah hati datang kepada orang lain dan harus berkata, iya, saya masih lemah di sini. Saya perlu kamu berdoa untuk saya. Saya sudah lakukan dosa ini dan saya mau mengakui kepada teman-temanku. Saya mau kamu bantu saya di dalam doa. Saya perlu nasihati dari kamu. Kamu sudah pernah lewat situasi ini, saya belum. Saya perlu dapat hikmat darimu. Dan kita harus datang dengan hati yang siap menerima dari orang lain. Banyak orang sudah jadi terlalu sombong ke gereja. Mereka jadi terlalu sombong bersekutu dengan orang lain karena mereka paling pintar. Mereka paling pintar dan semuanya sudah tahu. Dan kalau bertemu dengan mereka, mereka hanya bicara. Mereka tidak bisa dengar. Mereka tidak bisa tutup mulut dan dengar. Mereka hanya bisa bicara. Itu karena mereka berpikir mereka terlalu pintar. Tapi kehidupan Kristen itu tidak hanya belajar ilmu. Itu tidak hanya belajar doktrin, belajar ayat-ayat dan teologi. Itu jadi Kristen. Kita harus itu belajar bagaimana jadi rendah hati dan jalan di dalam keputusan. Dan itu tidak ada orang yang sudah sempurna di dalam bagian ini. Jadi kita harus datang kepada saudara-saudara kita dengan hati yang rendah untuk siap menerima dari mereka. Ini adalah sifat yang bisa dapat berkat dari persekutuan. Tapi kalau kita datang hanya untuk mengajar, saya mau mengajar. Dengar saya, sebentar lagi kita semua bisa taruh itu mikrofon, kepada semua orang bisa ambil mikrofon. Tapi kalau orang ini saya ambil saja, saya mau mengajar tentang ini. Kita harus hati-hati. Harus dapat satu hati yang rendah, bisa menerima dari orang lain. Biar mereka cuci kaki. Walaupun kita malu, karena kita lemah, tapi kita harus rendah hati. Tapi yang kedua, sifat yang kita harus ada waktu kita bersekutu dengan orang Kristen lain. Kita harus datang untuk menerima dan kita juga harus datang untuk kasih kepada orang lain. Kita juga harus datang dan walaupun kita hanya tahu satu ayat dan hanya belajar hikmat dari satu ayat, tapi kita datang dengan siap untuk membagi kepada saudara-saudara kita. Kita siap untuk kasih mereka satu hal yang kita dapat dari Tuhan supaya mereka juga bisa dapat manfaat. Kita tidak hanya diam-diam, hanya duduk. Oh, saya rendah hati, saya hanya mau duduk. Ini maksudnya tidak melayani orang lain. Kita harus datang
dan siapkan walaupun kita tidak tahu banyak. Tapi apa yang kita tahu, apa yang kita sudah pernah mengalami, apa yang kita sudah dapat dari Tuhan, kita harus siap. Kalau kita lihat orang perlu dapat ini, kita mau kasih kepada mereka. Walaupun kita tidak bisa bicara dengan lancar sama seperti saya dengan patah-patah, tapi kita bicara, saya berharap ini bisa bantu di dalam berjuang bersama Tuhan di dalam kekudusan. Kita harus datang untuk melayani orang lain. Tidak hanya datang untuk menerima, tapi juga datang untuk melayani. Itu banyak itu gereja yang itu Injil palsu, itu Injil makmuran. Mereka datang ke gereja kenapa? Dapat minyak supaya bisa dapat makmuran. Dapat apa? Kasih itu persembahan supaya bisa dapat banyak uang. Mereka datang, saya mau dapat itu, Nabi ada, kalau Nabi ada pasti saya ke gereja itu. Karena saya mau dengar itu firman dari Nabi. Karena mereka hanya mau, sebenarnya mereka hanya mau ke dukun saja. Itu sama, itu dukun saja. Kalau mereka hanya cari, di mana Nabinya? Nabinya di mana? Saya mau itu ke dukun saja, ini sama. Karena itu hanya cari untuk diri sendiri. Hanya mau dapat hal untuk diri sendiri. Hanya berpikir tentang kehidupan diri sendiri. Tapi tidak peduli tentang orang lain. Tidak datang untuk kasih. Hanya untuk menerima. Kita harus hati-hati. Jangan jadi egois di dalam kehidupan Kristen. Kita harus datang, memang untuk menerima. Tapi juga untuk kasih kepada orang lain. Kita baca di 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14. Ayat 26. Ini Paulus sudah bicara untuk 2 bab tentang kita harus lakukan apa di dalam gereja. Dan dia simpulkan di ayat ini. Dia simpulkan waktu kita berkumpul bersama. Kita harus lakukan apa? Silakan. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Waktu kita datang berkumpul, kita selalu harus membagi kepada orang lain. Bantu orang lain untuk membangun orang lain. Kalau kita sudah dapat hal yang baru, kita mau kasih kepada mereka. Kalau mereka mau berkata, ini salah, ini sudah doktrin salah, kita mau menerima. Kalau mereka menegur kita, dan itu betul dan sesuai dengan Alkitab, kita mau menerima. Tapi kalau kita dapat hal yang bagus dan kasih kepada mereka, supaya mereka bisa dapat manfaat. Kita harus datang untuk kasih kepada orang lain. Tidak hanya untuk menerima, tapi juga untuk kasih. Kita selalu harus berkumpul untuk melayani satu dengan yang lain. Kita mau baca Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Karena sekarang kita mau tanya lebih dalam lagi. Kenapa orang tidak bersekutu dengan gereja? Kenapa orang tidak bersekutu dengan orang Kristen lain? Ini ada satu tadi berkata karena kita berpikir kita sudah belajar semuanya. Tapi ada satu lagi. Kita baca di Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harus bagi Allah. Hidup di dalam kasih. Kenapa seringkali di dalam perjanjian baru, bisa berkata setiap surat di dalam itu perjanjian baru berkata harus saling mengampuni. Harus saling mengampuni. Kenapa? Itu karena orang Kristen tidak sempurna. Kalau orang Kristen sempurna, kenapa perlu mengampuni orang Kristen yang lain? Kalau mereka tidak salah, kenapa perlu mengampuni mereka? Tapi orang Kristen tidak sempurna. Jadi banyak orang, mereka sudah ke gereja, dan memang ada orang munafik, itu ada pun pendeta munafik, majelis munafik, anggota munafik, pasti ada. Tapi itu lebih bagus ke gereja dengan orang munafik daripada ke neraka dengan orang munafik.
Tapi di setiap gereja juga ada orang itu berjuang hidup untuk Yesus Kristus. Mungkin doktrin mereka sedikit berbeda, mungkin cara mereka berdoa sedikit berbeda, mungkin itu pemahaman mereka sedikit berbeda, tapi mereka jalan bersama Yesus Kristus. Dan kalau kita bersekutu dengan mereka cukup lama, kita akan, how do you say, be offended? Akan tersinggung. Kalau kita sering dengan orang yang lain, kita akan tersinggung. Saya bisa berkata, hari ini istri saya tersinggung dari saya. Dan saya tersinggung dari dia. Bagaimana? Dua-duanya munafik? Tidak. Saya tahu dia dengan segenap hati cari Tuhan. Tapi kita dua-duanya tidak sempurna. Jadi tersinggung. Saat itu sudah menikah hampir, itu sekarang 24 tahun hampir 24 tahun. Tapi sering tersinggung. Kenapa? Karena bersekutu sering. Dengan orang tidak sempurna akan itu terjadi tersinggung. Akan rasa tersinggung. Karena orang lain tidak sempurna. Saya tidak sempurna, istri saya tidak sempurna. Dan kalau ke gereja, kalau hanya ke gereja dan semua senyum-senyum, ini bukan gereja, bukan persekutuan. Kalau ke gereja dan semua senang, semua puji Tuhan, damai di hati, ya puji Tuhan. Ini bukan persekutuan. Ini hanya kebaktian minahasa saja. Ini hanya kebaktian minahasa saja. Tapi kalau ada persekutuan, pasti kata, bagaimana saya berdoa dengan dia? Bagaimana saya bisa itu bicara dengan dia? Saya bicara dengan dia, senang dengan dia, saya nggak mau. Itu karena kita akan rasa tersinggung. Karena orang tidak sempurna. Karena itu Alkitab sering berkata saling mengampuni. Saling mengampuni. Kenapa? Karena ada hal yang perlu diampuni. Ada hal yang perlu kita mengampuni. Karena itu kita tidak sempurna. Jadi kita harus ada hati yang siap mengampuni. Kenapa saya dan istri saya masih menikah sampai sekarang? Dan setiap hari mengenal itu itu satu dengan yang lain itu lebih dalam. Bagaimana? Karena tidak hanya sering tersinggung, tapi juga sering mengampuni, sering saling menerima di dalam kasih. Walaupun dia tidak berubah, walaupun saya tidak berubah, walaupun itu perlu banyak waktu untuk jadi lebih baik, tapi kita saling tersinggung, saling mengampuni. Dan ini di dalam gereja, karena gereja adalah keluarga Tuhan. Itu ada keluarga Tuhan, dan hanya di dalam keluarga Tuhan hanya ada satu yang sempurna. Dan itu bukan kamu, dan itu bukan saya. Hanya Tuhan sempurna. Dan waktu kita bersekutu dengan anak-anaknya, dengan Kristen, kita akan tersinggung, tapi kita harus saling mengampuni. Jadi saya mau tanya kamu sudah jadi pahit hati? Sudah jadi pahit hati dengan orang Kristen yang lain? Kamu sudah tidak ke gereja karena ada satu pendeta yang munafik? Kamu sudah tidak bersekutu dengan orang lain karena setiap kali dekat dengan orang lain itu jadi tersinggung. Itu persekutuan. Itu maksudnya ada kaki yang kotor. Kita semua ada kaki yang kotor. Karena itu tidak selalu syufu. Nyaman. Tidak selalu nyaman. Itu bersekutu dengan orang lain. Karena kita semua ada kaki yang bau. Dan kita akan jadi tersinggung. Jadi kita tidak boleh di dalam kerajaan Allah jadi pahit hati. Kita harus bergumul. Walaupun bergumul, tapi harus mengampuni orang lain. Kalau mereka minta maaf, mengampuni mereka. Kalau mereka tidak berubah dan tidak minta maaf, dari hati belajar bagi mengampuni mereka. Itu waktu Yesus mati di salib. Walaupun itu orang membunuh dia, tidak minta maaf, tapi dia mengampuni mereka waktu mereka membunuh dia. Dan walaupun orang menyalibkan kita juga harus saling mengampuni mereka. Jangan jadi pahit hati.
tapi dapat satu hati yang penuh dengan belas kasihan, karena Allah yang sudah mengampuni kamu seringkali, kita juga harus mengampuni orang lain sama. Dan kita mau baca di Efesus pasal 4:15. Karena waktu kita bicara, di gereja tidak ada yang sempurna, kita sering berpikir, dia pesta pora, tidak ada yang sempurna. Dia mencuri uang dari gereja, tapi dia tidak sempurna. Bukan maksudnya itu. Itu orang Kristen tidak hidup di dalam dosa. Ada standarnya, ada perintah dari Tuhan. Kita harus jalan di dalam perintahnya. Tapi kita bisa jatuh, tidak sempurna. Tapi itu beda dengan berkata, itu walaupun banyak orang di Minahasa, mereka ke gereja dan mereka kata itu pesta pora, tapi mereka akan ke surga karena percaya Alkitab. Sesat. Itu sesat sekali. Karena Yesus berkata dia tidak datang hanya untuk mengampuni kita, tapi untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, supaya kita bisa jalan di dalam kekudusan bersama dia. Jadi jangan salah mengerti. Jangan berpikir, karena orang Kristen tidak sempurna, karena itu dia lihat porno setiap malam. Bukan. Itu karena dia bukan Kristen, dia lihat porno setiap malam. Kita harus mengerti. Ada balance. Seimbangan. Kita tidak sempurna, tapi kita tidak berontak lagi dengan Tuhan. Kita tidak berontak lagi dengan Tuhan. Jadi kita baca satu prinsip yang penting di Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, di bahasa Indonesia itu terjemahan itu sedikit salah. Dan ini sudah lama sekali saya sering baca ini dan saya kenapa mereka menerjemahkan seperti ini. Tapi ini kalau kita baca itu harus berkata, kita harus I'll do it in English. Speaking the truth, yes, read it in English. Speaking the truth in love, jadi maksudnya kita harus mengatakan kebenaran di dalam kasih. Ya, kita harus mengatakan kebenaran di dalam kasih. So ada dua hal, harus mengatakan kebenaran, kita tidak bohong, dan kita tidak diam. Kita bicara kebenaran. Kita bicara kebenaran. Dan kita tidak hanya mengatakan kebenaran, tapi kita mengatakan kebenaran di dalam kasih. Dan ada dua ekstrim di sini. Ada orang, mereka akan berkata, memang saya mau mengatakan kebenaran. Saya mau mengatakan kebenaran. Dan mereka akan datang dan itu pakai firman Tuhan hanya untuk sakiti orang. Hanya untuk, menyalahkan orang lain. Tapi mereka hanya datang. Mereka bisa datang dengan kesombongan, dengan berkata, kalau kamu tidak berkata Yahweh atau Yahuwah, atau bicara sesuai dengan itu pikiran saya, kamu sesat. Kamu bukan Kristen. Mereka cepat bisa menolak orang Kristen yang lain karena satu doktrin yang tertentu. Itu seringkali, itu kalau satu orang Pentakosta dan satu orang Protestan di sini, Baptis Islam itu sesat. Baptis Percik itu tradisi saja. Itu dua-duanya akan mengalahkan. Mereka mengalahkan karena mereka hanya berpikir doktrin paling penting. Saya mau bicara, mengatakan kebenaran. Saya mau berani dan berkata, itu betul, benar. Tapi hatinya tidak dipenuhi dengan kasih. Mereka tidak penuh dengan kasih. Orang lain, mereka begini, saya mengasihi semua orang. Dan walaupun saksi Yehova, mereka datang dan menghujat Yesus Kristus dan menolak dia. Tapi saya tidak mengalahkan mereka karena mereka ada percayaan mereka diri sendiri. Atau memang dia selalu mabuk, tapi saya tidak bisa judge, menghakimi dia. Itu karena saya mengasihi dia dan saya hanya diam saja. Itu banyak pendeta, itu waktu Natal. Banyak pendeta akan masuk. To visit, untuk kunjungi anggota. Dan ada banyak cap tikus duduk di meja. Tapi karena mereka penuh dengan kasih, mereka diam-diam saja.
Mereka diam-diam. Saya tidak lihat ada cap tikus di sini. Karena saya penuh dengan kasih. Sesat. So, kalau kita hanya menghakimi orang karena mereka salah dan selalu pakai kata-kata untuk attack, menyerang, tapi kita tidak ada kasih, itu sesat. Tapi kalau kita berpikir kita mengasihi mereka dan karena itu tidak mau mereka merasa tersinggung, ini juga sesat. Tapi Alkitab berkata mengatakan kebenaran dalam kasih. Mengatakan kebenaran dalam kasih. Ini maksudnya apa? Mungkin kita harus bicara hal yang keras. Hal yang orang akan tersinggung. Pasti sekarang di sini ada orang dari GPDI, atau orang dari Gemim, atau orang dari sana. Itu mereka dengar satu kata saya, tersinggung. Tapi saya bicara sesuai dengan Alkitab. Tapi kenapa kita harus bicara tersinggung? Itu biar orang tersinggung. Kalau kita ada hati untuk bantu orang, supaya orang bisa lihat, ini memang sesat, ini memang saya sudah miring, saya tidak sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan. Saya tidak jadi Kristen sejati. Kalau saya diam-diam saja, mereka akan binasa karena kasih. Karena kasih saya. Karena itu bukan kasih. Karena kasih akan mengatakan hal yang orang tidak mau dengar supaya mereka bisa dapat kebenaran. Karena hanya kebenaran bisa membebaskan kita dari kuasa dosa. Hanya kebenaran bisa membebaskan kita. Tapi kita harus hati-hati. Karena kita harus bicara kebenaran dengan kasih. Kemarin itu hari Sabtu, karena minggu kemarin kita bicara banyak hal tentang sesat di dalam gereja Minahasa. Bicara banyak salah ini, salah itu, salah ini. Dan waktu berkumpul, itu orang berpikir bagaimana? Mereka semua, ya, itu salah, ya itu betul salah. Tapi kita harus hati-hati. Karena kalau kita hanya selalu lihat masalah orang lain atau gereja yang lain, kita jadi sombong karena kita paling benar. Dan kita harus hati-hati. Dan walaupun kita harus bicara, memang ini sesat. Memang ini satu hal yang bahaya. Memang ini tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi kita harus mengasihi orang yang kita bicara kepada mereka. Maksudnya kalau saya mengasihi dia, saya akan kasih tahu dia. Saya akan mengatakan kepada dia supaya bisa membantu dia. Tidak hanya supaya saya bisa jadi paling benar. Karena akhirnya kita semua ada masalah. Akhirnya kita semua tidak sempurna. Saya percaya semua doktrin saya, tapi itu tidak maksudnya semua doktrin saya yang paling benar. Kamu percaya semua doktrin kamu, tapi ini tidak maksudnya kamu itu doktrin yang paling benar. Kita semua itu ada masalah. Dan karena itu kita harus ada belas kasihan terhadap orang lain. Dan walaupun mereka ada sedikit berbeda, walaupun mereka ada pendapat atau doktrin yang berbeda, kalau mereka mengikut Kristus yang sama, kalau mereka jalan bersama dia dan berjuang hidup di dalam dia, kita harus menerima mereka dan mengasihi mereka. Walaupun mereka datang dari GPDI Gereja Pentakosta, walaupun mereka berbahasa roh, walaupun mereka dari Gemim yang hanya baptis baik, hanya percik, kita harus mengasihi, saling mengasihi. Karena itu bukan doktrin yang paling tinggi. Tapi nama yang paling tinggi bukan baptisan percik atau baptisan selam. Nama yang paling tertinggi bukan berbahasa roh atau tidak berbahasa roh. Nama yang paling tinggi adalah Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Raja di atas segala raja. Itu nama di atas segala nama. Dan di dalam dia kita bisa bersekutu dengan orang lain. Tidak hanya di dalam satu doktrin, satu tradisi. Tapi orang yang mengasihi Yesus Kristus dan lakukan kehendaknya, dia adalah saudara-saudara kita. Kita harus mengasihi orang lain, bantu mereka. Jangan bicara. Itu Yesus berkata di Wahyu, dia berkata kepada gereja. Dan dia berkata kepada mereka, kalau tidak bertobat akan binasa. Wah, ini keras. Karena itu dari mulut Yesus Kristus sendiri. Kalau gereja ini tidak bertobat akan binasa.
Wah, ini keras sekali. Tapi dia setelah itu dia berkata, dan siapa saya mengasihi, saya juga menegur. Siapa saya mengasihi, saya juga menegur. Karena itu, hadis saya malam, open rebuke is better than hidden love. Teguran yang terbuka lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Say it again. Teguran yang terbuka lebih baik daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. So kita harus ada seimbang. Memang kita tidak bicara mengatakan doktrin atau tentang perintah Yesus Kristus hanya untuk sakiti orang. Hanya supaya kita bisa jadi paling benar. Kita harus itu kasih mengatakan kebenaran supaya bisa bantu orang lain. Supaya mereka bisa bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus mengatakan kebenaran, jangan diam. Mengatakan. Tapi kita harus mengatakan di dalam kasih. Jadi hari ini saya hanya mau kita berpikir tentang persekutuan. Persekutuan, kita selalu datang ke persekutuan itu hanya untuk menasihati, untuk mendorong orang lain, untuk terus di dalam perbuatan baik, terus di dalam kasih. Itu adalah pelayanan. Itu juga adalah persekutuan. Dan waktu kita berkumpul dengan orang lain untuk bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus datang dengan rendah hati untuk menerima dari orang lain. Dan kita juga harus datang dengan hati yang mengasihi orang dan siap kasih mereka kepada mereka apa yang kita sudah dapat dari Tuhan. Kita harus kasih kaki kita kepada mereka supaya bisa dicucikan. Dan kita juga harus ambil kaki mereka. Walaupun kaki mereka bau. Walaupun mereka biar kita tersinggung. Walaupun mereka berdosa pada kita. Kita harus menerima kaki mereka yang kotor, yang bau. Dan bantu mereka membasuhkan kaki mereka. Ini adalah persekutuan. Dan kita harus selalu mengasihi dan mengampuni. Dan ini tidak maksudnya kita tidak bisa mengatakan kebenaran. Kalau orang hidup di dalam dosa, kita harus menegur mereka. Tapi waktu kita menegur mereka, kita harus hati-hati supaya hati kita di hadapan Tuhan itu tidak jadi sombong. Tapi itu penuh dengan belas kasihan terhadap mereka dan mau memanfaatkan mereka supaya mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan dapat hidup kekal di dalam Dia. Saya berdoa, Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu, walaupun mungkin itu susah menerima, tapi kami mau menerima firman-Mu karena kami mau jadi Kristen sejati. Kami mau jalan bersama anak-Mu Yesus Kristus. Tidak mau jadi munafik, tapi kami mau bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa untuk setiap orang di sini yang sudah ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Saya berdoa untuk mereka supaya mereka tidak dapat satu hati yang pahit, tapi mereka akan dapat satu hati yang siap mengampuni orang lain. Dan saya berdoa supaya kami semua tidak jadi sombong di dalam kebenaran, tapi kami akan mengasihi orang lain dan mengatakan apa yang baik untuk mereka, supaya mereka bisa dapat manfaat di dalam kerajaan-Mu dan mereka bisa bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini kami bisa dengar firman-Mu, bisa dengar kesaksian, bisa dengar lagu-lagu tentang Engkau. Saya berdoa supaya Engkau akan bantu kami, tidak hanya dengar, tapi juga percaya. Tidak hanya percaya, tapi juga lakukan firman-Mu. Bantu kami, supaya kami akan peduli pada orang lain, supaya kami bisa bantu mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Dan supaya kami akan hati yang rendah, supaya kami juga bisa menerima dari saudara-saudari kami, supaya kami juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.